Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun murid-murid Bapak kelas 6, sekarang akan Bapak lanjutkan resume materi tema 8 subtema 3 Bumi, Matahari dan Bulan yang Bapak ambil dari buku tema 8 Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Bumiku. Pelajaran pertama yakni PPKN tentang hak warga negara. Hak warga negara Indonesia yang pertama adalah berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. Kedua, berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. 4. Berhak untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan serta teknologi dan memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kualitas hidup. Kemudian pelajaran yang kedua yakni IPA, belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, ini perbedaannya dengan gerhana bulan. Jadi bulan berada di tengah-tengah antara bumi dan matahari. Kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari, berbeda dengan gerhana bulan ya nak ya. Jadi bulan itu berada di belakang bumi. Kalau gerhana matahari, bulan berada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Kedudukan tersebut menyebabkan cahaya matahari ke bumi terhalang oleh bulan. Karena terhalang oleh bulan, keadaan yang terang berangsur-angsur menjadi gelap. Saat terjadi gerhana matahari, bayangan bulan akan menutupi bumi. Oleh karena bulan lebih kecil daripada bumi, hanya sebagian tempat saja yang mengalami gerhana matahari. Seperti tampak pada gambar, ya, sinar matahari mengenai bulan dan dipantulkan ke bumi yang mengalami gerhana matahari. Nah, ini ada jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total. Gerhana matahari total ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Ya, lihat dan perhatikan bagian umbra yang hitam berada di tengah-tengah antara bulan dan bumi. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Kemudian yang kedua, gerhana matahari sebagian terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Perhatikan anak-anak, bayangan penumbra bulan yang diwarnai dengan abu-abu itu dan mengenai sebagian dari permukaan bumi. Itulah yang dinamakan dengan gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Nah, ini terjadi di permukaan bumi yang terkena lanjutan bayang-bayang inti. Ya, kalian semua bisa memperhatikan dengan jelas gambar dari gerhana matahari cincin. Ya, gerhana matahari cincin ini terjadi karena bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana penentuan kalender Masehi maupun kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi bumi dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah. Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Sedangkan sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Seperti tampak pada gambar, di bulan Maret, Juni, September, dan Desember itu awal musim semi, musim panas, dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat berapa jumlah hari di tahun Masehi. Tahun Masehi ini juga sering disebut dengan tahun Samsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi atau waktu yang diperlukan bumi untuk sekali mengelilingi matahari. Kala revolusi bumi ini adalah 365/4 hari atau 1 tahun ya nak ya. Tahun Kabisat adalah tahun yang tahun bilangannya habis dibagi 4. Misalnya tahun 2000, 2004, 2008 atau per 4 tahun sekali. Nah, bisa dilihat anak sekalian,
ada nama bulan dari Januari sampai dengan Desember, kemudian jumlah harinya Januari 31, Februari 28 atau 29 jika tahun kehabisan, Maret 31, April 30, bulan Mei 31, Juni 30 dan seterusnya. Sekarang kita beralih ke tahun Hijriah. Nah, berbeda dengan tahun Masehi, kalau Masehi tadi Syamsiah, maka tahun Hijriah ini disebut dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Tahun Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan atau waktu yang diperlukan bulan untuk sekali mengelilingi bumi. Kala revolusi bulan adalah 29,5 hari, sehingga jumlah hari dalam satu tahun itu sama dengan 29,5 hari dikali 12 bulan, sama dengan 354 hari. Ya, tahun Hijriah itu bulannya dari bulan Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Dan bisa Anda perhatikan ya, nama bulan beserta jumlah harinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yakni teks non-fiksi. Teks non-fiksi murni merupakan teks non-fiksi yang asli. Misalnya saja pada karya ilmiah, laporan, pengamatan, dan lain sebagainya. Karya ilmiah ini seperti makalah, kemudian skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Karangan non-fiksi kreasi merupakan penulisan kisah nyata, kemudian dikreasikan agar dapat diterima dan dibaca oleh khalayak umum, seperti novel contohnya. Nah, contohnya adalah Labuan Bajo. Nah, ini ada cerita Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, negara Indonesia. Di bagian pelajaran IPS kita akan melanjutkan untuk mengenal negara-negara ASEAN. Kalau yang pertama kemarin ada negara Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sekarang kita akan mempelajari tentang negara Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung, Sungai Mekong merupakan sungai utama. Hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutannya berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Negara yang kedua adalah negara Filipina. Nah, Filipina ini merupakan sebuah negara kepulauan, sama seperti Indonesia, negara kepulauan juga. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan, sekitar 40% wilayah Filipina berupa hutan. Sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Hasil tambangnya antara lain emas, perak, dan tembaga. Berikut adalah pelajaran SBDP yang membahas tentang reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame ini dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat atau orang umum. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan atau yang diiklankan. Contoh reklame yang pertama adalah iklan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Bisa anak-anak perhatikan ada iklan baris yang dipasang di koran. Kemudian yang kedua adalah spanduk. Apa yang dimaksud dengan spanduk? Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan atau berita yang perlu diketahui umum. Contoh spanduk itu ada loket pembayaran yang dipasang di kantor PLN mungkin ya, atau kantor Bank Bukopin tempat membayar tagihan listrik.
Lalu yang ketiga, reklame contohnya adalah brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas, disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami oleh konsumen atau target untuk mengiklankan tersebut. Kemudian yang keempat adalah embalase. Ya, ini jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Nah, ini ada contoh brosur donor darah, kemudian embalase, yakni bungkus kaldu ayam atau bumbu penyedap kaldu ayam, duyam ya. Banyak sekali ya embalase yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, contoh reklame adalah poster, yakni jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Jangan lupa yang belum subscribe dan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Contoh yang keenam adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar, ditempatkan di tempat umum dan strategis, menggunakan tiang besar dan kuat yang bersifat semi permanen. Bisa anak-anak bedakan antara poster dan baliho. Poster itu contohnya yang di atas, hijaukan kembali bumi untuk masa depan bumi kita. Kemudian baliho itu ada bersama kita, selamatkan bumi dari perubahan iklim. Ada dua tiang yang menyangganya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah resume materi tema 8 subtema 3 ini Bapak paparkan. Silakan untuk dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.